Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Kota Tegal dari Fakultas Teknik Informatika dan Prodi Sistem Informasi Akuntansi kelas 63 4B35. Perkenalkan, nama saya Dianova Maulia dengan NIM 632300149. Perkenalkan, nama saya Salma Juwani Fitri dengan NIM 63231043. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Adamali Firdaus dengan NIM 632300155. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang pajak pertambahan nilai pada perusahaan dagang dan jasa Dan melakukan pengisian SPT tahunan menggunakan DCP secara online. Saksikan videonya. Yes. Saya akan menjelaskan sedikit poin penting mengenai perpajakan. Jadi, pajak adalah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional. Karena pajak merupakan suatu bagian penting dalam struktur perekonomian suatu negara. Dari semua pajak yang dipungut di Indonesia, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling signifikan. Pajak pertambahan nilai atau PPN juga memiliki subjek dan objek. Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, subjek PPN adalah yang pertama, PKP atau pengusaha kena pajak, di mana pengusaha kena pajak itu wajib memungut PPN dan akan menyetorkannya kepada negara. Dan yang kedua ada non-PKP, yang mana tidak wajib memungut PPN tetapi tetap membayar pajak apabila membeli barang atau jasa yang dikenakan PPN. Sedangkan objek pajak pertambahan nilai antara lain yang pertama, penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, ada pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud dari luar daerah pabean dan dalam daerah pabean. Yang keempat, ada pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir, ada ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, untuk tarif PPN atau pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Untuk tarif umum, yang pertama ada pajak yang dikenakan senilai 11% yang diberlakukan pada tanggal 1 April tahun 2022. Dan yang kedua ada tarif PPN 12% atau tarif PPN yang terbaru yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025 lalu. Dan perlu diketahui, kenaikan tarif PPN untuk barang dan jasa non-mewah itu ditunda. Maka dari itu, tarif PPN 12% hanya dikenakan untuk barang mewah saja. Sedangkan tarif khusus digunakan untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas barang atau jasa tertentu ataupun sektor usaha tertentu yang diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, ataupun 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Selain itu, dalam UU HPP juga terdapat perubahan terkait negative list atau barang jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, beberapa barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai PPN sekarang kena pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Juwani Fitri dari kelas 634B35 dengan NIM 632304143. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Mbak Dianova Maulia, yaitu data pajak di studi kasus perusahaan dagang dan jasa. Saya akan memberikan contoh studi kasus perusahaan dagang 1 dan studi kasus perusahaan jasa 1. Nah, pertama-tama kita akan memulai di studi kasus perusahaan dagang dulu ya. Bentar. Oke. Pertama-tama di sini ada data pajak kasus perusahaan dagang di CV Bimantara Jaya sebagai penelitian yang terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.
melakukan transaksi sebagai berikut. Nah, bulan April tahun 2022, penjualan barang dagang yang merupakan sekam giling sebesar 546 juta rupiah, belum termasuk PPN. Nah, penjualan sekam giling pada bulan April 2022 dengan PPN 10%. Kita menghitungnya itu yaitu harga jual belum PPN dikalikan 10%, yaitu 54.600.000 rupiah. Yaitu total kas diterima adalah 546 juta rupiah ditambah 54.600.000 rupiah. Hasilnya itu 600.600.000 rupiah. Yang kedua adalah pembelian sekam giling bulan April 2022 dengan PPN 10%. Nilai pembelian sebelum PPN itu 506 juta rupiah. PPN masukannya itu nilai pembelian belum PPN dikalikan 10%, yaitu 50.600.000 rupiah. Nah, total kas yang dibayar adalah 506 juta rupiah ditambah 50.600.000 rupiah, hasilnya adalah 556.600.000 rupiah. Yang C itu ada pembayaran PPN terutang masa April 2022 dengan PPN 10%. PPN keluaran sama dengan 54.600 yang sudah dihitung di yang sebelumnya ya, di A. Dan PPN masukan adalah 50.600.000 rupiah. Jadi PPN yang disetor adalah PPN keluaran dikurangi PPN masukan, yaitu 4 juta rupiah. Dan yang kedua, saya akan membacakan data pajak studi kasus perusahaan jasa di studi kasus PT Metro Pertama Raya. Untuk profil perusahaannya, kantor pusatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 789, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Dan pengembang properti dan real estate dengan NPWP 01234567899000. Masa pajaknya April 2025. Nah, yang pertama itu ada perhitungan PPN keluaran. PPN atas penyerahan rumah kepada pembeli yaitu PPN 11% dikalikan 1.200.000 rupiah, hasilnya 130 juta. Dan total tagihan kepada pembeli 1.200.000 ditambah 132 juta, 1.200.000 rupiah ditambah 132 juta, yaitu 1.332 juta rupiah. Nah, yang kedua itu ada perhitungan PPN masukan. Selama proses pembangunan rumah, PT Metro Pertama Raya mengeluarkan biaya berikut, yaitu kebutuhan semen dan material, jasa kontraktor, peralatan pendukung, dan hasilnya itu ada di 66 juta. Di nilai DPP-nya ada 600 juta rupiah dan PPN masukannya 66 juta rupiah. Dan yang C itu ada PPN terutang ke negara dikreditkan. PPN keluaran tadi kan kita sudah hitung ada di 132 juta rupiah dan PPN masukannya tadi di 66 juta rupiah. Jadi PPN terutangnya adalah PPN keluaran dikurangi PPN masukan, hasilnya 66 juta rupiah. Jadi PPN terutangnya adalah 66 juta rupiah. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya teman-teman, yaitu pengisian SPT tahunan ya tahun 2025. Nah, pertama-tama teman-teman bisa masuk ke DJP online web, DJP online web, DJP online, kemudian kita klik saja. Nah, langkah berikutnya itu kita masuk ke halaman login. Nah, kita masukkan NPWP, ini kan ada NIK atau NPWP atau NITKU. Nah, ini NPWP-nya kalian masukin dan kata sandinya juga dimasukin. Nah, kalau misal kalian belum daftar nih, jadi kalian tinggal isi di daftar di sini aja. Oke, di sini saya akan memasukkan NPWP untuk kata sandi yang sudah pernah saya buat. Nah, NPWP ini hanya angka saja ya. Biasanya kan NPWP itu ada tanda strip atau tanda titik. Nah, kita hilangkan saja, tinggal kita masukkan angkanya saja. Dan sudah dimasukkan NPWP dan kata sandi, kita klik selanjutnya. Nah, setelah kita klik selanjutnya, login tadi, di sini akan tampilan ada login sebagai siapa. Nanti verifikasinya ada 3 pilihan.
Nah, nanti eh, kalian tinggal milih melalui email atau melalui SMS atau melalui akun M-Pajak. Nah, di sini kita akan menggunakan email ya. Nah, tinggal dibuka, nanti ada kode verifikasi masuk ke email ya. Nanti kalian silakan buka aja di email kalian masing-masing dan masukkan kode verifikasi masing-masing ya. Oke, sudah memproses dan selanjutnya kita akan ini pada informasi ada profil dan bayar. Kita klik saja lapor. Kemudian itu kita klik a filling. Dan berikutnya kita untuk tahu detail dari laporan kita yang sudah isi di tahun-tahun sebelumnya. Kita untuk lapor untuk di tahun 2023. Kita laporkan adalah pajak di tahun 2024 ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik saja buat SPT. Nah, pada formulir SPT ini kita akan mengisi formulir apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, maka di sini kita sesuaikan dengan perusahaan kita masing-masing ya. Nah, kalau saya sih tidak ya, jadi kita klik tidak saja. Nah, yang kedua itu apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah MT atau pisah harta. Nah, kita kalau misal tidak ya tidak ya. Jadi tapi saya tidak, jadi kita klik tidak. Nah, yang ketiga itu ada apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun 60 juta rupiah. Nah, kalau misalnya teman-teman setahunnya lebih dari kurang dari 60 juta rupiah ya berarti tidak ya. Nah, yang ketiga yang ke berapa ini? 4 ya. Anda mendapatkan formulir 177S. Nah, kalau misalkan kalian pilihnya yang sebelum di aplikasi pengusaha iya, jadi nanti ada skuadron 1770. Nah, kalau kalian pilihnya tidak, kalian nanti akan mendapatkan formulir 177S. Nanti silakan kalian sesuaikan saja. Kita klik saja di SPT 177S. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Adam Ali Firdaus ya. Rekan saya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adam Ali Firdaus dengan NIM 6323015. Di sini saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara pengisian SPT secara online di DCP online. Berikutnya di sini kita pilih tahun pajak dulu ya. Tahun pajak, nah di sini adalah tahun pajaknya itu 2024. Karena yang dilaporkan itu adalah di tahun 2024 dan laporannya itu di Januari 2025. Kemudian status SPT ini apakah normal ataukah pembetulan? Eh, Kalau misalkan normal itu adalah kita baru pertama kalinya lapor SPT untuk di tahun pajak 2024. Kalau misalkan yang pembetulan ini mungkin teman-teman pernah lapor tapi keliru, ingin membetulkan, kalian pilihnya di sini, yaitu pembetulan. Kemudian kalau pembetulan, pembetulan ke berapa nanti akan terbaca ya. Kalau misalkan eh, kalau misalkan baru pertama kali di sini kita pilih normal. Kemudian setelah itu kita klik selanjutnya. Kita akan masuk ke halaman 2 dari 3. Kemudian kita scroll ke bawah. Berikutnya di sini kita masukkan untuk penghasilan bruto dalam negeri kita sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri ya. Untuk di sini teman-teman itu mengacunya dari mana? Mengacunya itu dari bukti pungut pajak misalkan atau data SPT yang diberikan dari pemberi kerja. Dan di sini untuk di penghasilan bruto ini silakan dilihat yaitu eh, pada SPT masing-masing. Kira-kira berapa nih? Atau mungkin dihitung sendiri ya.
Di sini untuk di penghasilan bruto ini kebetulan adalah 32. Kemudian di sini otomatis akan muncul di sini ya, yang penghasilannya kena pajak sekian. Berikutnya, di sini kita masukkan apakah teman-teman itu ada pengurangan atau enggak. Kalau misalkan ada, silakan diisikan ya. Pengurangannya berapa? Berikutnya, di sini penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini kita pilih teman-teman disesuaikan ya dengan diri masing-masing. Apakah tidak kawin, inilah tidak ada tanggungan atau mungkin tidak kawin tanggungan satu orang dan lain sebagainya. Sebagai contoh, ini kita pilihnya adalah tanggungannya 3. Berikutnya di sini akan ada nihil ya, dan setelah itu di sini kita klik berikutnya. Selanjutnya di bagian ini teman-teman kalau misalkan ada ya ini penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak. Kalau misalkan ada silakan diisikan. Kalau misalkan tidak ya ini opsional. Ini saya klik selanjutnya. Berikutnya di sini eh, untuk daftar harta dan juga kewajiban. Kemudian untuk di bagian daftar harta ini juga opsional. Kalau misalkan ingin diisikan silakan diisikan. Kalau misalkan enggak ya enggak. Ini saya enggak. Kemudian saya klik berikutnya. Kita akan diarahkan menuju ke halaman 3 dari 3. Maka di sini akan ditampilkan yaitu jenis formulir yang kita isikan. Tahun pajak, kemudian kita pembetulan ke 0 karena memang kita normal. Kemudian status SPT nihil. Kemudian jumlahnya berapa? Kemudian catatan sudah lengkap. Berikutnya di sini kita ambil kode dulu ya. Ini kita klik saja di sini yang tombol warna kuning. Di sini teman-teman bisa pilih apakah untuk kodenya itu akan dikirimkan melalui email ataukah ingin dikirimkan melalui SMS. Kalau misalkan kalian pilih yang email, maka berikutnya nanti buka email. Kalau misalkan dikirim lewat SMS, maka dibukanya SMS. Kemudian setelah dipilih, kita klik saja tombol OK. Kemudian kita akan mendapatkan tampilan sukses seperti ini. Ini adalah token telah dikirim ke email karena kita pilih email. Kemudian kita buka email berikutnya, kita kopikan kode verifikasi yang diberikan di sini. Ini kita copy, kemudian kita paste di kolom verifikasi. Ini tahun 2024. Kemudian di sini kita bisa ada tombol aksi ini, yaitu ada tombol aksi langsung kita cetak kirim ke email. Nanti untuk buktinya, dan inilah nanti yang biasanya itu dilaporkan ya teman-teman untuk ke atasan kita, bukti bahwa kita itu sudah lapor SPT tahunan di DJP online. Dan itu kita juga akan bisa yaitu mencetak bukti penerimaan elektronik yang dikirim ke email kita untuk diserahkan. Kemudian demikian tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. See you. Dadah!